Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup. Terima kasih untuk kesempatan menikmati hari yang baru lagi. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Sebentar kami mau membaca, merenungkan firman Tuhan. Berkati kami, berikan kami pengertian, pemahaman akan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2. Kita membaca ayat 46 sampai ayat 47 dengan judul Disukai Semua Orang. Demikian firman Tuhan. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, teks yang kita baca bercerita tentang gereja mula-mula, di mana gereja mula-mula saat itu dimulai dari satu tempat di Yerusalem. Jemaat mula-mula ini berkumpul dan mengadakan persekutuan di bait Tuhan. Cara hidup mereka begitu luar biasa karena mereka menunjukkan kualitas hidup yang berbeda. Sekalipun berada di tengah situasi yang tidak baik dan penuh tekanan, sehingga keberadaan mereka benar-benar menjadi kesaksian. Dikatakan dalam ayat yang ke-46, mereka disukai semua orang. Mengapa mereka disukai semua orang? Karena jemaat mula-mula menjadikan kasih sebagai pola hidup setiap hari. Mereka senantiasa sehati, sepikir, dan sangat peka terhadap kebutuhan orang lain dengan berprinsip segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Yang paling menonjol dari jemaat mula-mula adalah mereka hidup dalam persekutuan yang kuat dan memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Bila jemaat gereja mula-mula sangat peka terhadap kebutuhan orang lain, ini sangat kontradiktif bila dibandingkan dengan keadaan manusia di zaman sekarang yang cenderung bersikap egois karena kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin. Saudara, bagaimana orang percaya bisa menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia bila tidak punya kasih? Sebab orang lain menilai kita bukan dari apa yang kita ucapkan atau teori yang muluk-muluk tentang Alkitab, tapi dari apa yang telah kita perbuat bagi mereka. Bagaimana kenyataannya? Banyak orang Kristen yang enggan menabur kebaikan kepada sesamanya. Dalam Amsal 3 ayat 27 berkata, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ini adalah tantangan bagi kita dan gereja Tuhan untuk menjalankan perannya sebagai terang dunia. Karya Roh Kudus bagi jemaat Tuhan benar-benar luar biasa, diawali dengan baptisan Roh Kudus dan berkata-kata dalam bahasa yang baru. Selanjutnya, kita dimampukan untuk hidup bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan, bertekun di dalam persekutuan, dan bertekun di dalam kehidupan pengajaran firman Tuhan, dan bertekun dalam perbuatan kasih. Suatu cara hidup yang benar-benar akan menjadi berkat bagi orang di sekeliling kita, sehingga kita dapat menarik banyak jiwa kepada Kristus. Seperti jemaat mula-mula yang disukai semua orang, demikian pula kita sebagai umat Tuhan juga dapat menjadi kesukaan semua orang karena ada kasih Allah di tengah-tengah kita. Mari izinkan Roh Kudus terus memimpin setiap langkah hidup kita sehingga kita dapat merasakan indahnya hidup di dalam karya Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajari kami Tuhan untuk kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dengan kasih yang Tuhan berikan di dalam hati kami juga boleh membagikannya buat orang di sekitar kami. Bagaimana supaya hidup kami disukai oleh Tuhan dan disukai oleh sesama kami. Tolong kami Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini, kuasai hati pikiran kami, perbuatan dan perkataan kami. Biarlah apa yang kami lakukan memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.